Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Budi Rahma, biasa dipanggil Adinda. NIM saya 20030174093. Saya dari kelas 2020C. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator pemahaman 2. Yang pertama, mendeskripsikan latar belakang pentingnya pendidikan Pancasila. Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan mempunyai sifat yang universal, yaitu Pancasila. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, telah disepakati bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila memiliki peranan yang sangat penting untuk membentuk karakter bangsa Indonesia. Melalui belajar Pancasila dengan secara benar, maka bangsa Indonesia akan tegar dalam menghadapi tantangan sekaligus menggapai peluang. Upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila mengalami hambatan. Terlebih setelah munculnya gerakan reformasi 1998, tidak ada keraguan lagi bahwa Pancasila adalah dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa negara atau bangsa Indonesia. Yang kedua, menjelaskan pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi. Pancasila sebagai pandangan hidup artinya adalah Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam hidup, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara artinya adalah bahwa ideologi dan nilai-nilai yang ada pada Pancasila dijadikan sebagai panduan, pedoman, serta landasan dalam mengatur dan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Yang ketiga, menjelaskan urgensi pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu seberapa jauh pentingnya pendidikan Pancasila bagi mahasiswa dilaksanakannya di perguruan tinggi. Nomor 4, menjelaskan tujuan dan landasan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila adalah agar subjek didik memiliki moral yang sesuai dengan nilai Pancasila. Moralitas itu mampu terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Landasan pendidikan Pancasila. 1. Landasan historis. Landasan historis yaitu Pancasila didasarkan pada sejarah bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua yaitu landasan kulturil. Landasan kulturir adalah Pancasila didasarkan pada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Yang ketiga, landasan yuridis. Landasan yuridis yaitu penyelenggaraan pendidikan Pancasila didasarkan di perguruan tinggi pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang keempat adalah landasan filosofis. Landasan filosofis yaitu secara filosofis bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara berlandasan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang secara filosofis merupakan filosofis bangsa Indonesia. Lalu soal selanjutnya yaitu nomor 5, mengidentifikasi landasan dalam pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mengemukakan 4 landasan yaitu 1. Landasan historis adalah landasan fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan evaluasinya. Yang kedua adalah landasan kultural. Landasan kultural adalah pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang digunakan dan karena disepakati dalam kehidupan nasional.
Yang ketiga adalah landasan yuridis. Landasan yuridis menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Landasan yuridis dapat ditelusuri dari UUD 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, keputusan direktur, dan lainnya. Yang keempat adalah landasan filosofis. Landasan filosofis adalah penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilihat dari dua segi. Pertama, digunakan sebagai pandangan hidup. Kedua, sebagai sistem filsafat yang mempunyai persyaratan-persyaratan akademis. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang atau yang salah.